Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga hari ini tiada kurang suatu apa, senantiasa bahagia belajar bersama keluarga. Anak-anak, pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan tagihan tema teks pidato persuasif. Adapun hasil evaluasinya sudah lumayan bagus. Mudah-mudahan dengan adanya umpan balik kali ini kalian bisa meningkatkan belajar yang lebih giat. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Mendengar kata cerpen, tentunya kalian masih ingat pada kelas 8 yang lalu. Kalian sudah belajar tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur yang membangun cerpen. Di kelas 9 ini, kalian fokus pada struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Jadi, pada tema teks cerpen di kelas 9, ada dua hal penting yang perlu dipahami. Yang pertama tentang struktur cerpen dan yang kedua tentang ciri kebahasaan cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur cerpen. Struktur cerpen ada 4. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentang pengertian orientasi. Adapun pengertian orientasi pada cerpen yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat teman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Selanjutnya, struktur cerpen yang kedua adalah komplikasi. Adapun pengertian komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara langsung sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan plot cerita. Contoh kalimat komplikasi dalam cerpen. Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar daripada tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Selanjutnya, struktur cerpen yang ketiga adalah resolusi. Adapun pengertian resolusi pada cerpen adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen tersebut. Dalam resolusi, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Salah satu contoh kalimat yang mengandung resolusi. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Nah, struktur cerpen yang keempat adalah koda. Adapun pengertian koda pada cerpen adalah
nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen, atau bisa kita kenal sebagai amanat dari cerpen. Contoh, Wartati menghadirkan kalimat, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semut dan tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, ini adalah contoh serta pengertian dari struktur cerpen mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami tentang struktur teks cerpen, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis cerpen. Ada 5 hal atau 5 langkah yang perlu kalian lalui sebelum menyusun cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Yang keempat, menentukan latar atau setting. Dan yang kelima, menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur. Nah, ini bahasan pertemuan kita yang akan datang. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Hartati menghadirkan 2 contoh cerpen, contoh 1 dan contoh 2. Silakan dibaca, dicermati. Kemudian kalian mengerjakan tagihan 1 tema cerpen. Ada 4 soal yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, bacalah rangkuman materi dari PowerPoint hari ini. Kemudian yang kedua, tulislah rangkuman ini dengan lengkap. Yang ketiga, pahami tentang konsep orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dalam cerpen tersebut. Nah, yang terakhir, tulislah kalimat yang merupakan bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dari contoh 1 maupun contoh 2. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dari rumah. Semoga kalian tetap semangat. Sukses selalu dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.